Mungkin ke depan juga kegiatan pramuka harus mengacu pada itu tadi, yaitu protokol new normal. Yang negatif itu ya bukan orang pramuka. Patokan kita untuk jadi seorang anggota Sakawira Kartika itu adalah tetap berkiprah di kegiatan kepramukaan, karena Tapi bukan karena kakak pengen viral, Kak. oh enggak. Justru itu resiko yang luar biasa, bukan karena masalah pengen viral. Dan kita juga kegiatan yang dianggap negatif itu kan sudah tradisi kita. Jadi kalau tradisi itu ya sudah jadi kesepakatan gitu kan. Tidak bisa orang lain mau ikut campur dan menyalahkan. Toh yang disalahkan juga siapa? Karena tidak ada korban, tidak ada apa, kita melakukan kegiatan itu kan dengan cara senang-senang dan sepakati bersama. Seperti itu. Tidak ada korban. Apa ada yang ini, Kak? Maksudnya yang lebih dewasa atau lebih dituakan selain Kak Le? Kok Kak Le mau tuh mauan gitu. Dalam artian gini ya, Kak. Ini sepengetahuan saya aja. Namanya kita mau pasang badan atau berani expose, berarti kan kita harus menerima banyak dampak negatif dan mungkin ada dampak positifnya. Cuma saya yakin kalau untuk yang kasus Kak Le waktu itu atau kejadian Kak Le yang waktu itu pasti banyak negatifnya ke Kak Le. Iya. Betul. Makanya kok Kak Le berani-beranian gitu. Apa emang benar-benar Kak Le pengen mengamalkan isi dasar dharma tersebut atau mencontohkan kepada adik-adik nih pramuka yang sebenarnya itu seperti ini? Ya. Mau melakukan, berani bertanggung jawab ya, gitu. Seperti itulah. Jadi kita, kalau saya berpikir kan pramuka itu harus totalitas. Bukan cari senang-senang. Artinya sensasi, senang sini, senang sana, ya kan? Tidak, kalau saya mengajarkan ke mereka itu apapun yang kalian lakukan itu punya resiko, dan resiko itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kita sebagai pramuka itu punya pegangan dua, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma, yang mana di dalamnya itu juga ada di yang ke-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Betul. Apapun yang kita lakukan dengan segala resikonya maka harus dipertanggungjawabkan. Ke depan seperti itu. Kalaupun pemirsa mau cari sensasi dan sebagainya, saya tidak pernah ngarep-ngarep dan mereka juga tidak ngarep-ngarep, karena kegiatan itu udah sering kita lakukan meskipun dulu-dulu kan tidak ada yang namanya media sosial yang memviralkan. Dan yang memviralkan juga sebenarnya bukan dari kita. Jadi ada sabotase gitu ya, dari kalau nggak salah dari Jawa Timur. Ya. Itu akun FB-nya nama F Saipullah gitu. Jadi kita mau kena dampak doang sebenarnya dari postingan orang, ya kan, yang membawa postingan itu ke Kuarnas akhirnya buka bicara. Kita yang pokoknya itu kita juga, karena kejadian itu sudah 1 minggu diviralkannya. Iya. Kita sudah enak tidur, enak makan di rumah, tiba-tiba diangkat. Ya akhirnya ya terpaksa dengan sangat itu saya bertanggung jawab. Seperti itu. Dan itu pun melalui koordinasi panjang dengan Kak Warcap, Kak Warda dan sebagainya. Dengan atas izin Kak Warda juga, Kak Haji Mas Duki. Nah, saya harus menyatakan permohonan maaf. Itu aja. Dan alhamdulillah saya juga dengan kejadian seperti itu lebih membuka wawasan saya tentang gerakan pramuka yang sesungguhnya secara luas. Dan dari situ juga saya mewanti-wanti kepada adik-adik untuk tidak memposting kegiatan-kegiatan yang nanti akan merusak citra kepramukaan. Gitu aja. Jadi kalau masalah saya dihujat dan dibenci sama mereka itu nggak jadi masalah. Saya lebih banyak mengambil positif. Ternyata hikmahnya itu luar biasa hebatnya. Seperti hikmah yang saya ambil dari kejadian itu. Bukan masalah saya dibencinya. Tahu wajar kalau orang membenci karena ketidaktahuan mereka. Kalau yang tahu-tahu mengerti bagaimana pramuka itu, apalagi itu kan sifatnya saka, ya kan? Khusus, anggota pramuka khusus, bukan anggota pramuka ambalan yang sifatnya belajarnya seperti itu. Jadi kalau anggota khusus itu ya saka itu ada pelatihan khusus juga yang tidak perlu orang lain tahu bagaimana dapurnya gitu. Betul. Seperti itu. Setuju sih saya gitu, Kak. Setuju banget. Karena emang itu tadi sih ya, Kak. Kadang menurut kita itu salah satu pendidikan, tapi pandangan orang lain menyatakan itu pandangan masing-masing lah seperti Kak, itu. Dampak negatif yang paling parah nih ke diri Kakak itu apa tuh, Kak, dari kasus yang itu? Yang paling parah benar-benar Kakak nyampe depresi lah, atau mungkin berpikir semakin panjang atau semakin matang. Itu ada nggak sih, Kak, dampak yang paling
kerasa banget sama kakak di hal yang negatifnya ya kak? Di hal yang negatif sangat minim. Artinya ada beberapa memang yang sampai melontarkan kata-kata yang luar biasa, ya menjelek-jelekan dan sebagainya, bahkan ya antipati lah dengan saya. Yang kedua, menurunnya jumlah keanggotaan Sakawira Kartika pada saat itu, dan saya memang 1 tahun di 2017 tidak mengadakan perekrutan dulu selama 1 sampai 2 gelombang untuk mengantisipasi seperti itu. Jadi ada terputus beberapa generasi angkatan karena kejadian itu. Itu aja, minim, tapi kalau manfaatnya justru lebih banyak. Saya lebih, artinya sudah dikenal dengan seperti itu, kemudian banyak teman-teman yang menyatakan simpati dan sebagainya ke saya dan kejadian seperti itu, dan banyak ilmu yang sama dapat juga. Bisa saya simpulkan begini nggak kak? Yang negatif itu ya yang bukan orang pramuka. Nah betul. Ya kan ya. Betul, jadi yang memandang dia nggak paham gitu, nggak paham. Benar. Siap. Jadi yang justru yang saya lihat itu konten-konten mereka yang menyalahkan itu ternyata bukan orang pramuka. Seperti yang menganggap pramuka itu sebagai ya kayak begitulah. Jadi mereka lebih melihat pramukaan itu bukan suatu pembinaan yang betul-betul menyentuh pada nilai moral, spiritual, kemudian juga fisik kan. Fisik itu perlu juga dilatih untuk ketahanan mereka. Betul. Karena pramuka itu harus tangguh, bukan pramuka yang cengeng, apalagi anggota penegak yang notabene mereka untuk jadi anggota Saka itu sudah jadi bantara. Artinya sudah dilatih dulu, tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bersih, mana yang tidak bersih. Bukan anak-anak TK, SD yang masih kita tuntun gitu. Mereka tahu seperti itu. Oh ya kak, udahlah itu mah, yang penting mah kakak udah dapat hikmahnya, sudah banyak pelajaran luar biasa juga yang mungkin dan sangat berharga, bikin kakak membangun lebih hebat lagi. Biarin aja yang negatif mah, biarin kak, orang juga dia juga nggak ngerti apa yang kita maksud ya. Kak, kakak di kuartir cabang Kabupaten Tangerang itu sebagai apa kak? Alhamdulillah untuk periode sekarang ini saya dipercaya di Kuarcap itu sebagai andalan cabang urusan Saka, itu urusan Sakawira Kartika. Dan alhamdulillah juga saya sudah koordinasi dengan pihak Kodim 0510 Tiga Raksa. Ya sudah, aku tinggal nanti menunggu, kalau SK dari Kuarcap sudah ada, tinggal menunggu SK berdirinya Sakawira Kartika Kodim 0510 Tiga Raksa, karena Kodim ini kan baru. Betul. Ya kan, semula kodenya di Kabupaten di Tangerang Kodim 0506, karena Kodim sekarang dipisah Kodim Tiga Raksa 0510, maka kepengurusannya juga belum ada sementara ini. Nah ditambah sekarang itu adanya pandemi COVID-19 ini terhalang juga. Semula bulan Maret kemarin kita adakan pelantikan, namun sampai sekarang belum. Semua SK sudah disiapkan. Itu aja. Kayak anak penggalang nih kak, anak penggalang SD maupun penggalang SMP, kalau misalkan ada golongan di tingkat sekolah gitu kak, banyak yang cuma taunya Sakawira Kartika itu berurusan dengan TNI Angkatan Darat ya. Kalau Saka Bayangkara berurusan dengan kepolisian, Saka Bakti Husada berurusan dengan kesehatan. Emang Sakawira Kartika itu kayak gimana sih kak? Penting nggak sih buat kehidupan kita atau ada di pramuka gitu? Nah jadi ya kita kembali ke dunia saya di Kuarcap, yaitu sebagai andalan cabang, yaitu niatnya adalah memajukan Sakawira Kartika di tingkat cabang seluruhnya, terutama di wilayah Kodim 0510 Tiga Raksa. Untuk seperti itu, kita kalau melihat pandangan mereka tentang yang namanya Sakawira Kartika, ya kita memang harus pahami juga berdirinya Saka itu sebagai apa, bagaimana, dan kemana gitu kan arahnya. Ya seperti itu, kita harus pahami bahwa Sakawira Kartika itu adalah satuan khusus, ya kan, kepramukaan di bawah suatu instansi. Ya seperti Sakawira Kartika kan ada 2 TNI Angkatan Darat. Orientasinya apa sih? Apakah mereka ya tidak? Orientasi kita untuk di Wira Kartika itu adalah bagaimana seorang anggota pramuka itu mempunyai kemampuan teknik-teknik, ya kan, yang ada kaitannya dengan kegiatan TNI Angkatan Darat seperti kerida survival, kerida pioneering, mountaineering, penanggulangan bencana,
dan sebagainya. Nah, itu. Dari situ orientasinya kemana? Patokan kita untuk jadi seorang anggota Saka Wira Kartika itu adalah bagaimana kita mencintai tanah air, ya, dalam bentuk bela negara. Itu aja kunci, bela negara. Jadi kalau yang mau bela negara ya udah otomatis kita harus melakukan latihan fisik yang kuat, moral yang bagus, akhlak yang baik dan sebagainya. Itu di tempat di situ. Kalau umpamanya mereka ingin terus berlanjut, ingin jadi anggota TNI AD, ada kemudahan-kemudahan. Artinya sudah ada punya jurusan dari pramuka untuk jadi anggota TNI AD kan, sudah ikut anggota Saka Wira Kartika, berarti dia sudah punya jalur, tidak meraba-raba lagi. Minimal basicnya ada ya kan? Nah, seperti itu. Karena udah terlatih, fisiknya kuat dan sebagainya, sehat, akhlaknya bagus, IQ-nya mantap kan, lumayan seperti itu. Jadi tidak meraba-raba, saya mau cari kemana ini. Ya barusan juga tadi ada yang minta telepon, minta surat rekomendasi, katanya dari anggota Saka Wira Kartika ingin daftar di TNI AD. Ya kan saya arahkan agar minta surat rekomendasi, seperti itu aja, pengantar. Berarti emang bermanfaat banget ya sangat Wira Kartika itu ya. Sangat, ya. Bukan itu. Cuma ya kalau misalkan kita cuma pengen nama doang, nih saya ikut Saka Wira Kartika, ya itu mah sama aja ya Kak. Kalau saat terjun baru. Iya, di antaranya memang ada juga yang seperti itu, tidak tertutup kemungkinan. Tapi yang namanya kadang-kadang pramuka juga, biarkanlah mereka dulu untuk bergagah-gagahan dengan seragam daripada tidak sama sekali kan, seperti itu. Kita maklumi aja, namanya juga jiwa muda, dengan kelihatan gagah dan sebagainya, masih bagus itu daripada umpamanya mereka larinya ke arah yang negatif ya kan. Sudah mau aja udah alhamdulillah. Tapi ya itu tadi saya bilang, kalian yang ada di Saka Wira Kartika wajib untuk aktif di Ambalan. Seperti itu, harus aktif di Ambalan. Karena apa? Kalian yang jadi anggota Wira Kartika di Ambalan itu harus kasih contoh sama yang tidak aktif di Saka. Harus kasih contoh. Ternyata anggota Saka Wira Kartika punya kelebihan timbang yang tidak ikut Saka. Seperti itu kan, dari sikap, perilaku, kemampuan. Oh iya, banyak lah Kak, apalagi gabungnya sama para TNI kan yang benar-benar udah benar-benar teruji sih Kak. Iya, jadi seperti itu, alhamdulillah. Jadi kita orientasinya seperti itu, dan saya pun berharap mereka yang aktif di Saka Wira Kartika itu juga adalah orang-orang yang aktif di Ambalan. Jadi pengurus Ambalan dan sebagainya. Kalau untuk perkembangannya sendiri kan Saka Wira Kartika di Kabupaten Tangerang itu gimana Kak? Alhamdulillah maju. Ya, diantaranya itu banyak anggota yang sudah mulai aktif. Kemudian juga sudah banyak anggota yang mengikuti kegiatan-kegiatan ya, kayak semodel KIM, khusus instruktur muda dan sebagainya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh TNI AD melalui kegiatan Saka Wira Kartika di tingkat Kodim terutama, kemudian sampai di tingkat Korem ya. Untuk nasional kan belum dilaksanakan, nanti untuk pelaksanaan kemah bela negara itu beberapa bulan ke depan, seperti itu. Kalau mungkin nih Kak, nggak menutup kemungkinan setelah ada banyak yang nonton video ini, banyak yang pengen ikut Saka Wira Kartika, itu ada syarat-syarat khusus nggak sih Kak? Apa pertama yang tadi Kakak bilang harus aktif di Ambalan, itu kan udah benar-benar paten kan, paten wajib. Tapi ada lagi nggak Kak? Misalkan dia harus nggak boleh penyakitan, karena kita bakal ngelatih fisik. Siap. Terus pokoknya harus bisa baca kompas, karena kita bakal survival, harus bisa masak. Ada nggak Kak? Jadi untuk jadi anggota Saka itu salah satunya itu tadi ya, kita merekrut melalui surat yang disampaikan ke Ambalan-Ambalan. Nah, dipersilakan untuk mereka anggota Ambalan itu untuk bergabung. Nanti mereka setelah menyatakan diri mendapat satu formulir isian ya, yang sifatnya sebagai bukan syarat ketentuan yang mutlak. Yang syarat ketentuan yang mutlak itu yang paling dijadikan patokan, yaitu syaratnya mereka sudah bantara dan dilantik. Udah syaratnya harus TKU-nya bantara sudah ya, bantara. Karena kalau belum itu menyalahi juga, karena mereka baru calon penegak bukan penegak. Kalau sudah dilantik bantara berarti mereka sudah mutlak jadi penegak. Dan ini Kak, saya potong maaf. Itu hanya khusus Saka Wira Kartika atau seluruh Saka di Gerakan Pramuka Kak? Untuk persyaratan bantara itu? Kalau umpamanya untuk mereka yang di
itu kayaknya mungkin sama ya, karena syaratnya itu kan harus sudah bantara, itu berarti dia sudah sah jadi penegaknya. Kalau nggak sah jadi penegaknya, kita tidak bisa merekrut anggota yang masih tahap penggalang. Benar. Seperti itu ya, jadi kalau saya lebih utamanya ke situ, dan memang dia aktif di Ambalan. Jadi sudah penegak, udah nyata dilantik jadi penegak melalui SKU-nya yang sudah tanda tangani oleh pembinanya, ya kan? Berarti kan sudah mutlak, sudah jelas sah. Nah, dia aktif di Ambalan seperti itu. Karena apapun nantinya, anggota Sakawira Kartika itu betul-betul harus jadi contoh di Ambalan. Jangan sampai nanti malah lebih parah dari anggota Ambalan. Seperti itu. Kalau saya tanya gini Kak, kenapa harus Sakawira Kartika? Ya, karena begini ya, untuk yang aktif-aktif itu Saka Bakti Husada, Saka Bayangkara, dan Saka Wirakartika, seperti itu. Ada 3. Untuk di Kuarcap sendiri memang ada banyak, sekitar 11 Saka yang sudah diaktifkan, yang kita sendiri masih melakukan kegiatan itu melalui para pimpinan ya, instansi masing-masing. Kayak kemarin ikut pengamanan pos checkpoint di sana, kita ikut, termasuk gugus tugas juga berarti gugus tugas yang di sana di Jenggot. Kemudian juga yang di Kuarcap sendiri seperti Saka Bayangkara ikut dalam pengamanan segala macam, ya kan? Kita saling menunjang lah dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Betul. Ya kan? Saka Bakti Husada juga mengamati tentang di pos-pos kesehatan di perjalanan dan sebagainya. Kalau kita yang namanya Sakawira Kartika kan sudah jelas orientasinya adalah membantu, ya kan, bakti kegiatan bakti, membantu kegiatan yang dilaksanakan baik di kondisi bencana dan kegiatan-kegiatan hari-hari besar dan sebagainya. Seperti itu, atas petunjuk dari pimpinan, kemudian permintaan dari pihak yang bertanggung jawab di lapangan seperti dari kepolisian dan sebagainya. Jadi kalau memang membutuhkan anggota pramuka dari Saka Wirakartika, ya kita turunkan berapa kebutuhan personil, dibutuhkan 20 orang, umpamanya kita kirimkan 20 orang. Seperti itu aja. Jadi kita sifatnya membantu. Ya, bukan dalam kata domain. Jadi kita membantu atau diperbantukan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti tadi, membutuhkan. Itu aja. Kak, kan ini pandemi masih belum tahu ya Kak, selesainya kapan ya? Iya, betul. Ya saya sih berharap pengennya nggak new normal, tapi normal gitu Kak. Betul, hilang tuh semuanya yang namanya si covid itu Kak. Saya sih pengennya hilang. Tapi kalau misalkan masih kayak begini terus Kak, apalagi pemerintah sudah pengen mencoba itu si new normal, itu ada dampaknya nggak sih Kak buat kegiatan pramuka Kak? Kan yang saya alami, kegiatan pramuka baik di tingkat Gudap maupun di tingkat nasional masih sering banyak yang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian gitu Kak. Ya. Berpengaruh nggak sih Kak? Ya seperti begini, kalau umpamanya kegiatan-kegiatan yang sekarang dilaksanakan seperti pengamanan, membantu pengamanan, kegiatan itu kan sudah ada protokolnya kan, sudah diatur dari pihak-pihak yang bertanggung jawab di lapangan. Itu berarti kan tidak menyalahi aturan. Betul. Yang sekarang itu kita antisipasi adalah bagaimana supaya kegiatan pramuka itu lebih mengarah kepada peraturan yang berlaku sekarang. Jadi fleksibel toh, ya kan? Tidak ada terjadi pertentangan atau menyalahi aturan dan sebagainya. Yang diharapkan seperti itu. Meskipun pada dasarnya dari pihak Kuarnas sendiri dari itu tidak menyarankan, tidak memperbolehkan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat seperti keramaian seperti itu di tempat berkumpulnya orang-orang seperti itu kan. Nah kalau untuk kegiatan kepramukaan sendiri seperti perkemahan dan sebagainya, ya mohon maaf aja untuk sementara sekarang itu kita dihentikan dulu, ditunda dulu. Semua yang punya program itu ditunda dulu. Nah sampai pandemi ya ini berakhir secara total, dan dari pihak pemerintah sendiri sudah menyatakan boleh seperti itu. Untuk sementara memang tidak diizinkan. Ya. Maka seperti Sakawira Kartika sekalipun yang memang kemarin juga sifatnya membantu di posko checkpoint dan sebagainya, kita cuma sifatnya membantu dengan ikut peraturan atau protokol dari pihak kepolisian yang mengatur jalannya kegiatan tersebut, ya kan, untuk tidak berdekatan, menggunakan masker, sarung tangan, ya,
kemudian hand sanitizer juga dibawa, seperti itu. Nah itu nanti mungkin ke depan juga kegiatan pramuka harus mengacu pada itu tadi, yaitu protokol new normal, ya kan. Cuma nanti kita tunggu aja keputusan dari pihak pimpinan, terutama dari Kuarnas, untuk bagaimana ke depannya pasca pandemi ini kegiatan pramuka itu. Ya otomatis mungkin ada perubahan-perubahan ya, menyesuaikan dengan protokol pandemi 19 ini, COVID-19 ini, seperti itu. Ini agenda yang udah ditunda dan kita mau laksanakan setelah pandemi apa nih Kak, kira-kira nih Kak? Biasanya kan kalau penegak tuh penjelajahan, perkemahan, ada nggak nih Kak? Memang kemarin itu yang kita sudah rencanakan yaitu tanggal 28 sampai 30 Maret itu kita napak tilas ya, sekaligus pelantikan angkatan ke-10. Namun karena pandemi gagal dan itu semuanya sudah tinggal pelaksanaan saja. Seperti itu. Kemudian kemarin juga ada beberapa yang menyarankan katanya untuk penerimaan yang angkatan ke-11 juga dipersilahkan saja, katanya dari Dewan Sakanya, ya kan. Ada beberapa memang yang sudah mendaftarkan diri di calon anggota angkatan ke-11 ya, karena yang 10 juga sebenarnya belum dilantik, tapi karena kita harus mengikuti program yang sudah itu, tetap aja. Jadi nanti mungkin setelah pandemi ini pelantikan, kegiatan napak tilas dan perekrutan anggota yang angkatan yang ke-11 juga mungkin disatukan dalam satu agenda. Wah, dengan menyesuaikan. Iya, benar. Seperti itu ya kan. Ini Kak, ada nggak sih Kak pesan-pesan? Ya itu tadi udah ngobrol ngalor ngidul ya. Mau pramuka goals, sejarah kakak yang mungkin hampir seluruh Indonesia tahu, anak-anak pramuka tahu, bahkan yang nggak pramuka pun tahu. Terakhir kita bahas Saka Wirakartika. Ada pesan-pesan nggak Kak buat yang nonton? Kalau di tempat kita nih rata-rata pramuka semua Kak, karena emang kita benar jalurnya kita pengen ngebangkitin pramuka dan kita mau memberitahukan kepada seluruh dunia pramuka itu ada. Ada pesan-pesannya Kak? Ya, kepada seluruhnya. Pemirsa, kakak-kakak penegak, pandega, dan kakak-kakak para pembina serta pelatih yang ada, saya harapkan, satu harapan saya untuk tetap berkiprah di kegiatan kepramukaan, karena apapun alasannya untuk kalian yang masih muda-muda, kalian adalah calon penerus bangsa, para calon pemimpin-pemimpin bangsa, harus betul-betul mempunyai karakter yang betul-betul hebat, terlatih, cerdas, dan tanggap, seperti itu. Maka di kegiatan pramuka lah tempat kalian untuk belajar, berlatih, dan berkarya. Semoga dengan tetap kalian menjadi anggota gerakan pramuka ini, kalian betul-betul menjadi generasi penerus yang betul-betul bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Itu aja harapan dari saya. Oke, semoga Kak Le terus berkarya. Siap. Umur boleh tua, tapi semangat harus 17 tahun. Siap. Harus muda terus. Siap. Yang paling penting Kak, sehat terus. Alhamdulillah. Sehat terus. Pokoknya kalau misalkan kalau ada kegiatan jangan sungkan-sungkan kabarin saya. Siap. Saya liput dari awal sampai akhir. Siap. Terima kasih banyak ya Kak Le. Oke teman-teman, sekian ngeduprak kita bareng Kak Sulaiman, Kak Korda Pramuka Gol Provinsi Banten, andalan cabang Saka Wirakartika. Semoga kalian bisa mengambil hikmah-hikmah, ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman beliau dan bisa diterapkan di kepramukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam pramuka.